Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya, Pak Andi. Kita akan belajar matematika yang berjudul operasi aljabar fungsi. Ini materi adalah lanjutan daripada bagian pertama, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang domain dan range fungsi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke operasi aljabar fungsi. Baiklah. Nah, di operasi aljabar fungsi itu seperti biasa yang disebut dengan aljabar fungsi. Di sini pasti ada yang namanya satu operasi jumlah dan kurang, ya. Jumlah dan pengurangan biasanya, ya. Terus yang kedua biasanya sepaket, ya, perkalian dan pembagian, ya. Nah, kemudian ditambahkan lagi yang bagian ketiga, ini ada yang disebut dengan nilai sebuah fungsi, ya. Nah, kalau nilai sebuah fungsi ini biasanya berhubungan dengan range, ya. Baik, kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah jumlah dan pengurangan. Nah, untuk memahami lebih jauh untuk operasi jumlah dan pengurangan ini, nah, di video sebelumnya itu sudah dijelaskan ada yang disebut dengan domain fungsi. Jadi, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini ada hubungannya atau keterkaitan dengan domain fungsi. Jadi, syarat sebuah fungsi yang satu dengan yang lainnya itu bisa dioperasikan bila dia itu mempunyai daerah asal yang sama, ya. Oke. Nah, jadi kalau saya punya fungsi fx, kemudian di sini saya punya fungsi gx, ya. Nah, ini fungsi f itu bisa dijumlahkan, ini kan, ya, atau sebuah fungsi itu bisa dikurangi. Nah, ini, ya, manakala dia mempunyai kemiripan, ya. Kemiripan apa? Kemiripan daerah asal. Jadi kemiripan dari df ditambah dengan dg, ya, itu sama dengan df irisan daripada dg, ya. D itu adalah domain. Halnya sama, pengurangan juga. Berarti kalau misalkan di sini dikurangi, maka si daerah asalnya juga harus sama, ya, baik df dan di g. Jadi tidak sembarangan asal memasukkan nilai si x-nya ini, ya. Nah, sebagai contoh, saya punya fungsi f yang pertama itu sebut saja 4x min 1 dibagi x tambah 2, ya. Kemudian fungsi yang gx yang kedua itu adalah x ditambah 3. Nah, misalkan ditanyakan A, berapakah nilai dari f ditambah g, ya. Gitu, ya. Nah, berarti cara menjawabnya, pertama kita jumlahkan dulu, kemudian yang berikutnya adalah harus menentukan si domainnya. Kita jumlahkan, ya, berarti f ditambah gx itu sama dengan fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Kemudian masukkan 4x min 1, ya, dibagi x plus 2 ditambah di sininya x tambah 3, ya. Oke. Nah, ini kan belum bisa dijumlahkan, maka terlebih dahulu kita harus samakan si penyebutnya, ya. Berarti semuanya penyebutnya adalah x plus 2. Begitu, ya. Berarti saya punya di sini berapa?
4x min 1 ditambah di sininya x plus 3 dikali x plus 2. Oke. Kemudian kalau kita masukin, jabarkan 4x kurang 1 ditambah ini kita jabarkan ya. Kalikan dulu. Kalikan ya. Oke. Berarti di sini jadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 ya, dibagi dalam kurung x plus 2. Sehingga diperoleh di sini x kuadrat 4x tambah 5x 9x ya, tambah 5 dibagi di sini adalah x plus 2. Nah, ini adalah fungsi f ditambah g. Nah, ini adalah hasil penjumlahannya, tetapi di sini harus ada syarat. df atau ditambah atau dikurang itu di sini harus irisannya harus sama. Nah, coba lihat di sini. df di sini ini adalah fungsinya fungsi apa? Fungsi rasional ya. Dia akan terdefinisi kalau, nah ini penyebutnya ya. Nah, x di mana x plus 2-nya itu tidak boleh 0 ya. Oke, si penyebutnya. Berarti di sini tiada lain, x-nya tidak boleh berapa? X plus 2 tidak boleh 0, berarti x-nya tidak boleh sama dengan negatif 2. Begitu. Nah, sekarang yang kedua, fungsi gx. dg ya. Nah, ini kan fungsi biasa ya. Berapapun nilai x-nya, ini akan terdefinisi. Berarti di sini x, kemudian x anggota bilangan. Nah, dari sini berarti maka harus dipenuhi. Tuh, df ditambah dg itu ya irisannya ini. Berarti x tidak boleh min 2 dan x anggota bilangan real. Berarti irisan antara df dan dg itu hanya ini yang nggak bolehnya ya. Berarti x di mana x-nya tidak boleh sama dengan negatif 2 ya. Kemudian x-nya anggota dari bilangan real. Tuh ya, sama kan dengan ini ya. Jadi ini nggak boleh sama dengan 2. Artinya antara f dan g baik dijumlahkan ataupun nanti dikurangi, ini yang nggak boleh itu adalah syaratnya df-nya. Gitu. Dan kalau diiris dengan dg, berarti yang irisannya adalah kecuali x sama dengan negatif 2. Oke. Nah, ini adalah salah satu untuk penjumlahannya. Coba Pak, bagaimana kalau pengurangannya? Coba kita lihat ya. Nah, ini bagian A. Bagian B-nya saya tulis di sebelah sini ya. Akan sama nggak nanti df dg-nya irisannya ya? Nah, kita coba. Di sini 4x dikurang 1 per x ditambah 2 ya. Dikurangi fungsi gx-nya di sini adalah x plus 3. Oke, kasih batas ya. Nah, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Berarti di sini x ditambah 2. Kemudian ini 4x min 1 dikurangi ini kalau sudah dikalikan kita sudah dapat ya di sini ya. Oke. Di sini x kuadrat ditambah 5x plus 6. Nah, berarti sama dengan min x kuadrat, kemudian 4x dikurang 5x jadi min x, min 1 kurang 6 berarti jadi min 7 per di sini x plus 2. Nah, ini adalah fungsi f dikurang g. Nah, ternyata sama juga ya. Berarti si domainnya itu adalah irisan antara df dengan dg, yaitu x-nya tidak boleh sama dengan min x yang lain itu boleh gitu ya. Jadi pertama, kapan sebuah fungsi itu bisa dijumlah atau dikurangi? Manakala irisan dari kedua fungsi itu domainnya ada ya. Nah, kebetulan di sini ada domainnya kecuali di sini x-nya tidak boleh min 2. Artinya boleh x yang lain kecuali x-nya min 2. Oke, next kita lanjutkan ke contoh yang sama ya. Oke. Contoh soal yang kedua, diberikan fungsi fx ya, fungsi rasional, yang kedua gx-nya dalam bentuk irasional ya, pecahan. Maka tentukan operasi fungsi dan domainnya, misalkan ya. Nah, pertama adalah
di sini yang harus kita peroleh, coba lihat f dikurang gx ya. Berarti kalau f dikurang gx itu berarti ini sama dengan x min 1 per x ya, dikurangi akar dari di sininya adalah x kuadrat min 1. Berarti kan ini dikurangi ya. Berarti kalau begitu yang satu pecahan, yang satu irasional kita samakan penyebut x-nya. Kemudian yang ini x min 1, kemudian dikurangi di sini adalah x akar, di sininya x kuadrat min 1. Nah, berarti ini adalah hasil fungsi f min g dikali x. Begitu ya. Nah, ini adalah fungsi pengurangannya. Nah, yang kedua, tentukan domainnya. Nah, berarti kan domainnya di sini adalah domain pengurangan. Ingat syaratnya, berarti syarat daripada fungsi ini bisa dikurangi ya, domainnya itu, maka domain f dikurangi dg-nya itu ya, f min g fungsinya ini sama dengan domain f irisan dengan domain g. Nah, ini adalah syarat yang harus kalian penuhi. Pertama, kita punya df. Nah, di sini f-nya berapa? Fx-nya itu adalah x min 1 per x. Berarti domain f di sini x, di mana x-nya tidak boleh 0 ya. Oke, dan x yang lain boleh. Jadi x tidak sama dengan 0, x yang lain boleh. Ini bacain gitu ya. Yang kedua, gx. Gx akar dari x kuadrat min 1. Domain g-nya berapa gitu kan? Nah, ini kan agar terdefinisi, berarti yang di dalamnya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti saya punya x kuadrat min 1-nya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 1-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, kita cari pembuat 0-nya dengan cara memfaktorkan x tambah 1 dikali x min 1. Nah, dari sini kita buat daerah pembatasnya ya. Ini negatif 1. Kemudian di sini 1 ya. Berarti uji tanda ini plus, ini min, ini plus. Nah, sehingga kita peroleh di sini kita ambil yang positif ya. Yang satu ke kanan, kemudian yang satu ke kiri. Oke. Nah, ini adalah solusi untuk domain G, yang ini solusi untuk domain F. Nah, bagaimana caranya? Sama kita iris df irisan dengan dg. Kita buatkan garis bilangan lagi ya. Oke. Yang pertama x-nya nggak boleh 0. X-nya nggak boleh 0. Berarti kalau nggak boleh 0 itu begini ya. Nah, ini ada garis 2. Nah, kemudian ini si panahnya boleh kemanapun. Boleh ke kanan, dia boleh. Kita lanjutkan. Di sini df irisan dg ya. Nah, ini solusi untuk yang df. Solusi yang kedua, x-nya harus lebih dari 1 nih. Berarti panahnya ke kanan. Kemudian yang ini negatif 1. Kurang dari berarti panahnya ke kiri. Nah, karena harus memenuhi irisan keduanya, berarti dengan demikian solusinya adalah di sana sampai sini. Jadi, syarat sebuah fungsi itu bisa dikurangi dengan catatan ya, tentukan operasi fungsi dan domainnya. Maka di sini domain dari f min g-nya itu ya, maka si x-nya itu x, di mana x-nya 1 dia lihat dari negatif 1 ke kiri. X kurang dari negatif 1 atau x-nya dia lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian x-nya, nah ini sudah cukup ya, karena ini udah bentuk batas ya. Nah, namun kita batasi di sini x-nya anggota dari bilangan real gitu ya. Nah, jadi fungsi a ini bisa dikurangi f dikurangi g, asalkan ya fungsinya 1 dia harus kurang dari negatif 1 atau x-nya lebih dari sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang B ya. Contoh B, tentukan nilai dari f kali g dalamnya fungsi x ya. Berarti ini sama artinya dengan fungsi fx dikali dengan fungsi gx ya. Nah, berarti fungsinya x dikurang 1 per x dikali akar di sininya x kuadrat min 1.
Berarti ini sama dengan nilai X min 1 dikali akar X kuadrat min 1 per X. Nah, ini sama ya dengan yang tadi. Maka domain F kali G itu sama dengan domain F irisan DG. Karena tadi yang di contoh A kita sudah punya, berarti ini akan dipenuhi bila X-nya harus kurang dari sama dengan negatif 1 atau X-nya lebih dari 1 ya. Oke, X anggota bilangan real. Jadi dengan demikian jumlah pengurangan, perkalian atau pembagian ini dipenuhi ya kalau DF irisan DG-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Artinya bukan himpunan kosong ya, begitu. Jadi maksudnya, nah ini himpunan kosong ya, begitu. Artinya ada irisannya, begitu. Oke, nah berikutnya kita akan lanjutkan ke nilai fungsi. Nah, saya masukkan nilai fungsi itu di operasi aljabar fungsi karena ini adalah sebagai syarat nanti di video selanjutnya, yaitu tentang fungsi komposisi. Nilai fungsi ya. Baik. A. Perhatikan contoh yang ketiga. Nah, diberikan sebuah fungsi ya, fx sama dengan 4x kuadrat min 4x dikurang 6. Tentukan nilai fungsi ya. A, berapakah nilai dari f2 ya, atau fungsi x sama dengan 2 ya. Nah, ketika di sininya x itu adalah bagian daripada domainnya ya. Nah, x itu nanti ini dibacanya ya, ketika nilainya x maka nilainya harus memenuhi 4x kuadrat min 4x 6. Jadi nilai x ini kalian substitusi ke yang ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sininya 2, maka nilai x yang di luar ini oleh kalian adik-adik semua diganti dengan 2 ya. Berarti di sini jadi 4 dalam kurung x-nya diganti ya. Tuh karena x ini x ya. Ini jadi 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikurangi 6. Oke, berarti nilainya bisa dihitung ya. Berapa nih? Oke, 4 16 ya. Dikurangi 8 dikurangi 6 ya. Berarti jawabannya adalah 2. Berarti nilai fungsi fx untuk x yang sama dengan 2 itu adalah 2. Oke, B. Pertanyaan yang B, berapakah nilai fungsi f untuk x-nya adalah x min 1? Gitu ya, fungsi fx-nya di mana x-nya min 1. Karena di sini x, nah ini kan x. Nah ini sudah sama ya, sudah sederhana. Jadi ketika yang ininya adalah yang di dalamnya x min 1, kalian langsung tinggal substitusi. Berarti di sini 4 dikali, kan kalau ini x ya. Berarti kalau yang B ini x min 1, berarti kalian lihat x min 1 kuadrat dikurangi 4 dikali x min 1 dikurangi 6. Oke ya. Berarti tinggal dijabarkan ya. Oke, berarti di sini 4 dikali x min 1 dikuadratkan langsung x kuadrat. Caranya ya, 2 kali x kali min 1 jadi min 2x, min 1 dikuadratkan plus 1 dikurangi 4x, ini kalikan ya, ditambah 4 dikurangi 6 ya. Oke. Berarti di sini saya punya 4x kuadrat ya. Tuh. 4 kali min 2 min 8 min 4 langsung min 12x. 4 kali 1 4 tambah 4 8 kurang 6 plus 2. Nah, ini adalah nilai fungsi fx ketika x-nya x min 1. Jadi ketika yang di dalamnya x min 1. Baik. Mari kita bedakan contoh 3 ini dengan contoh yang 4. Nah, masih membahas nilai fungsi ya. Nah, contoh soal nomor 4. Diberikan fungsi f di dalam kurung x min 3 sama dengan 4x ditambah 6 per x tambah 3 ya. Nah, tentukan nilai fungsi dari fungsi fx ya, gitu. Nah, ini kan yang di dalamnya x min 3 nih. Kita pengennya jadi x. Gimana caranya supaya yang min 3-nya ini habis?
Nah, ini ada beberapa cara ya, ada yang lebih simpel, ada yang agak sedikit menggunakan konsep pemisalan ya. Nah, langkah pertama kita gunakan cara satu dulu yang A ya. Kita gunakan cara satu, biasanya memisalkan dulu ya. Kan ini adalah sebuah variabel ya. Kita misalkan terlebih dahulu. Nah, yang di dalam kurung itu adalah x-3 itu adalah sesuatu A ya. Oke, sehingga kalau x-3 sama dengan A, maka x-nya akan menjadi A ditambah 3 gitu ya. Nah, karena kita sudah memisalkan ini, nah, sehingga fungsi yang atas itu maka akan menjadi F. Lihat, x-3 sekarang oleh saya dimisalkan jadi apa? Jadi A ya. Oke. Sama dengan, nah, 4. Ini sama 4 ya. Nah, x-nya sekarang jadi apa nih? Kalau x-3 sama dengan A, berarti x saja jadi apa? A plus 3 ya? Ya. Oke, ditambah 6 dibagi x-nya yang bawah, yang ini kita ganti lagi di sini jadi A plus 3 ditambah 3. Begitu ya. Nah, sehingga ini akan menjadi 4A ditambah 4 kali 3, 12 tambah 6. 18 dibagi di sininya A tambah 6. Dengan demikian saya punya FA adalah 4A ditambah 18 dibagi A plus 6. Nah, coba adik-adik perhatikan, kalau saya punya FA di sini 4A. Nah, ini udah sama ya, A. Kalau ini beda nih, x-3 ini x, ini x. Nah, ini belum sama. Nah, kalau sudah sama seperti ini ya, nah ini adalah sudah menjadi fungsi yang paling sederhana ya. Dimana x-nya di sini harus tunggal ya. Catatannya kalau kalian mau mengganti x-nya mau dengan apapun, ini harus tunggal dulu. Begitu. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari fx, kalian tinggal ganti aja terakhir a-nya dengan x. Nah, kita ganti sekarang karena yang dimintanya fx ya, ganti a sama dengan x gitu. Sehingga diperoleh fx itu ya ini. Berarti 4x ditambah 18 dibagi di sininya x ditambah 6, begitu ya. Nah, mudah bah gitu. Jadi fx sama dengan 4x tambah 18 per x plus 6. Begitu. Nah, kita lanjutkan ke yang B. Kalau kita sudah punya fungsi fx-nya, mau mencari fungsi f di dalam kurungnya x plus 6, di dalam kurungnya 4, ya tinggal disubstitusi saja ya gitu. Kenapa, Pak? Karena sudah sama yang di dalam sama yang di luar gitu. Nah, jadi yang B itu kalau saya mencari f di dalamnya di sini x plus 6, fungsi f-nya, maka ini akan kita ganti langsung 4. X yang ini langsung oleh kalian ganti aja, x tambah 6 ditambah 18 dibagi di sininya x tambah 6, ini ditambah 6. Artinya x yang di luarnya diganti dengan x plus 6 juga. Nah, kita jabarkan lagi, ini 4x ditambah 4 kali 6 berapa? 24 tambah 18 ya. 24 tambah 18 itu berapa? 42 ya. Oke. Dibagi di sininya x ditambah 12. Nah, ini adalah fungsi fx di dalamnya x plus 6. Nah, yang C, tentukan fungsi f di dalamnya 4 ya. Berarti C fungsi f4 gitu ya. Ketika x yang 4. Fungsi fx ketika x-nya sama dengan 4, boleh ya. Ya, tinggal substitusi ke yang A. Berarti ini jadi 4 dikali 4 tambah 18 ya, dibagi di sininya 4 tambah 6. 4 kali 4 berarti 16. Awas, sempat nggak sempat harus dibalas ya. Oke, di sininya tambah 18, ini per 10. Berarti jawabannya berapa nih? 16 tambah 18, iya. 32 per 10. Nah, itu adalah nilai fungsi yang masih gampang ya. Oke. Next, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 5. Nah, lihat contoh soal 5 ya. Diberikan sebuah fungsi fx-nya sama dengan 2x dikurang 4.
Berapakah nilai dari fx kuadrat dikurangi f di dalamnya x kuadrat dikurang 2fx? Nah, hati-hati ya. Di sini kuadratnya itu adalah di luar. Berarti kalau fx ini kan fungsinya ini ya. Berarti ini sama aja dengan 2x dikurang 4 ya. Dikuadratkan gitu caranya ya. Nah, beda. Ini kan f di dalamnya x kuadrat, berarti min. Nah, ini sama kayak nilai fungsi. Ketika ininya x, ini x. Berarti kalau di dalamnya x kuadrat, maka oleh kalian ganti dengan x kuadrat ya. Berarti dikurangi, dalam kurung kita tulisnya dalam kurung ya, 2 dikali x-nya ganti dengan x kuadrat tuh dikurangi 4. Bisa dipahami ya? Oke, jadi kalau saya punya f ayam tuh, berarti di sini jadi 2 ayam dikurang 4. Ayamnya adalah x kuadrat, berarti ini jadi 2x kuadrat min 4 itu maksudnya. Min 2 dikali fungsi fx, berarti fungsi fx itu adalah 2x min 4. Nah, dari sini adik-adik tinggal dijabarkan saja. Berarti 2x dikuadratkan ya. Ingat 2x dikuadratkan itu 2x dikali 2x. Berarti jawabannya 4x kuadrat. Ini tandanya min, tulis min. Nah, ini kita kalikan lagi ke sini. 2 kali 2, 4 kali min 4. Berarti di sininya min 16, di sininya x. Terakhir, min 4-nya dikuadratin 16. Gitu ya cara menjabarkannya. Nah, jadi kalau ada masih lupa ya, kalau ada a plus minus b kuadrat itu sama dengan a kuadrat kan. Nah, di sini plus minus 2. Nah, di sini ada 2 dikali ab. Oke, kalau di sini min berarti min ya. Kalau plus. Nah, di sini plus b kuadrat. Nah, itu yang harus adik-adik ingat ya. Nah, dikurangi, nah langsung kita jabarkan, dikurangi yang ini 2x kuadrat, ini min jadi plus ya, plus 4 dikurangi 4x, di sini ditambah 4. Nah, tinggal disederhanakan ya. 4x kuadrat kurang 2x kuadrat jadi 2x kuadrat tuh. Ini min 16x dikurangi 4x ya. Min 16 min 4. Ngutang 16 ngutang lagi 4, berarti utang kalian jadi 20x ya. Oke. 16 tambah 4 tambah 4. Berarti jawabannya 24. Nah, ini adalah fungsi nilai fungsi dalam bentuk operasi ya, gitu. Mudah ya? Oke. Semoga adik-adik bisa termotivasi untuk mengerjakan soal-soal nilai fungsi. Nah, masih belum paham? Nah, kalau masih belum paham, saya kasih contoh soal lagi ya. Nah, perhatikan contoh soal yang nomor 6 ya. Contoh soal 6. Diberikan sebuah fungsi dalam bentuk interval ya. Di sini saya punya 2x min 1 per x plus 2 kalau x-nya kurang dari min 2 ya. Kurang dari negatif 2. Yang kedua akan bernilai x ketika x-nya berada pada interval dari negatif 2 sampai 2. Kemudian bernilai 2x kalau x-nya lebih dari atau sama dengan 2 ya. Nah, tentukan nilai fungsi. Misalkan tentukan nilai fungsi ya. Nilai fungsi daripada f berapa ya di sininya? Sebut saja f min 3 ya. F min 3 ditambah f1 dikurangi f kuadrat 2 misalkan ya. Nah, f kuadrat 2. Berapakah nilai dari fungsi tersebut? Nah, caranya adalah, nah adik-adik harus lihat domain yang ada di dalam tanda kurung ini. Nah, nilai x-nya ini ya. Nah, ini kalau kita tuliskan ini nomor 1, yang ini nomor 2, yang ini adalah nomor 3. Jadi fungsinya dalam bentuk interval. Negatif 3, ini letaknya berarti kurang dari min 2. Berarti adik-adik harus masukkan ke fungsi yang nomor 1. Kalau F1 berarti diantara negatif 2 sampai 2. Berarti ini adalah fungsi yang nomor 2. Nah, kalau ini adalah... Nah, ini kan F min 3 itu masuk ke fungsi yang nomor 1 ya. Berarti adik-adik masukin nih negatif 3-nya ke sini ya. Berarti ini jadi 2 dikali min 3 kurang 1 dibagi ya. Berarti di sininya dibagi min 3 tambah 2 ya. Oke. Ditambah F1 berarti masuk ke fungsi nomor 2. Berarti kalau di sininya x ya. Kalau ininya 1 berarti tambah 1. Gitu. Dikurangi f kuadrat 2. Nah, hati-hati kalau f kuadrat 2 itu berarti dikuadratin. Jadi 2x. Berarti di sini 2 dikali
X-nya diganti dengan 2. Jangan lupa ada kuadrat nih. Nah, berarti kuadratin gitu ya. Nah, kita hitung ya. Berapa ini? Min 6, min 1, min 7, min 3 tambah 2, min 1, min 7 dibagi min 1 jadi 7 ya. Oke. Ditambah 1 dikurangi 2 kali 2 4 dikuadratin. Berapa? 16 ya. Oke. 7 tambah 1 kurang 16. Jadi jawabannya adalah negatif 8. Oke. Udah ya. Nah, itu adalah sekilas tentang operasi aljabar fungsi. Nah, kalau adik-adik kurang puas tentang nilai fungsi dan aljabar fungsi, nah adik-adik bisa mencoba untuk latihan soal pada kolom di bawah ya, di dalam komentar. Silakan adik-adik bisa mengeceknya ya. Oke. Nah, itu saja untuk nilai fungsi dan operasi aljabar fungsi. Next kita lanjutkan ke operasi komposisi fungsi. Nah, jangan lupa seperti biasa tekan like, kemudian subscribe, kemudian jangan pelit untuk berbagi. Silahkan share video ini.